Dia menceritakan tentang jadi ada orang yang di asteroid 320, dia itu menyalakan lampu, kemudian mematikannya tugasnya, ya. Jadi dia menyalakan lampu dan mematikannya. Nah, si pangeran kecil itu tidak melihat disiplin si orang ini itu sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jelek, tapi dia melihatnya itu sesuatu yang bagus. Dan dia mengagumi si orang yang menyalakan lampu ini karena dia memikirkan orang lain. Nah, jadi kedisiplinan itu jika dilandasi oleh kepedulian kita kepada orang lain atau tanggung jawab kita kepada orang lain, itu adalah hal yang baik-baik saja atau bagus saja gitu ya. Nah, memang buku ini pada awalnya ya itu ditujukan memang untuk anak kecil gitu ya. Untuk anak kecil itu untuk merawat sisi kanak-kanaknya karena dia akan menjadi dewasa ya. Nah, jadi gini, dia bukan menyindir ya, dia bukan menyindir orang dewasa. Dia ingin pada saat kamu masih kecil, kamu baca buku ini, suatu saat kamu dewasa, kamu ingat. Ya, janganlah menjadi orang dewasa yang begitu kakunya pada angka, yang terlalu takut untuk berimajinasi dan lain-lain itu semuanya. Nah, walaupun dan itu yang saya rasakan. Nah, pada saat kita sudah menjadi dewasa, itu kita itu ibaratnya itu takut untuk jadi gini, takut untuk menyuarakan ya. Ini saya sejak kuliah dulu itu dilarang ibu saya untuk ikut Rois kampus, itu nggak boleh ya. Habis itu kajian yang nginap nggak boleh. Kenapa? NII, Negara Islam Indonesia ya. Jadi dulu itu ramai diberitakan di Metro TV bahwasanya ada pengkaderan untuk organisasi namanya Negara Islam Indonesia. Jadi Negara Islam Indonesia ini kalau kamu jadi anggotanya itu uang bulanan kita itu diambil sama mereka, ditukar sama sembako. Terus kita dimasukkan ke pondok pesantrennya atau ke pergerakannya seperti itu. Yang banyak kejadiannya mereka itu melorotin atau mengambilin uang mahasiswa di Jawa ya, banyak sekali kejadiannya, banyak sekali. Nah, ibu saya itu ketakutan dengan itu gitu. Jadi dia sangat takut sehingga anaknya itu dilarangnya untuk berorganisasi keislaman dan lain-lain. Nah, kekhawatiran itu tuh muncul. Tapi saya dari dulu ya tetap beraktivitas gitu ya, tetap nekat ikut aja kalau saya gitu, karena saya nganggap waktu itu saya sudah dewasa untuk menentukan aktivitas apa yang aman bagi saya dan tidak aman bagi saya, tetapi informasi itu berharga. Nah, kita kalian itu memang belum merasakan betapa tanggung jawab yang melekat pada diri kita itu, dia itu membuat kita berada di posisi yang buruk, dan kadang-kadang kita harus mengambil sikap yang kurang pas dengan logika kita gitu. Kurang pas dengan keinginan kita gitu. Itu terpaksa diambil gitu. Nah, misalkan saja ya kita bisa bahas banyak hal ya. Jadi jadi keputusan orang dewasa itu banyak yang didasari oleh ketakutan, berada di posisi tertentu sehingga dia takut dan lain-lain. Nah, yang saya sendiri sampai hari ini itu selalu mengevaluasi apakah ini didasari ketakutan saja atau ini bijaksana gitu ya. Jadi kelemahan dari generasi muda atau anak-anak, mereka tidak punya banyak informasi sehingga imajinasinya masih sangat bagus dan liar. Kelebihan orang dewasa punya banyak sekali informasi sehingga mengetahui
threat atau ancaman. Ya, jadi dua-dua. Nah, ketika orang dewasa membaca ini, maka dia mengaktifkan kembali dunianya, ya, dunia kreatifnya, ya. Jadi, nah, pada saat itu tidak perlu lagi membaca memang sengaja diromantisasi dengan ini itu kita jadi membuka mata untuk memahami generasi penerus itu seperti apa gitu. Jadi nggak bisa juga kita menutup mata begitu pada dunia anak-anak atau kreativitas. Apakah ini meromantisasi? Ya, di satu sisi iya. Tetapi bukan untuk meninggalkan sisi dewasa dari orang-orang, tetapi untuk menambah pertimbangan kita gitu. Nah, ini banyak terjadi. Jadi kalau sekarang kalian lihat orang bikin kebijakan itu, takut, ya. Misalkan izin menonton film pesta babi, ya. Tidak diambil, padahal kan cuma nonton, ya kan? Cuma nonton, ya. Nah, saya nonton film itu 2 kali saya nonton, ya kan? 2 kali saya nonton. Iya. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya exercising my saya sedang mempraktekkan, ya, dunia anak-anak saya atau melampaui batas saya itu. Secara logis orang dewasa di posisi saya, ya, kalau masuk ke dalam berita, ya, bisa rame orang-orang begitu kan, tapi saya nggak peduli gitu kan, nggak peduli, ya, memang ada risikonya tapi nggak apa-apa gitu kan. Tidak sebesar itu kok ternyata gitu. Tidak sebesar itu kok ternyata. Nah, kita harus mampu mengukur kapan sih resikonya itu benar-benar fatal gitu, ya. Dan kapan ternyata nggak sebesar itu kok, biasa aja gitu, ya. Nah, orang sekarang itu ketakutan sekali, ya. Ya, menyinggung pejabat, takut sekali menyinggung pejabat, ya. Iya. Saya kirim DM ke Prabowo baru aja, ya. 2 hari yang lalu saya kirim DM ke Prabowo, ya. Beberapa waktu lalu saya kirim DM ke Jokowi gitu, ya. Santai aja, ya kan? Santai aja. Kalau ditangkap, orang Instagram saya ada di situ udah jelas-jelas, ya. Terbuka, buka-bukaan gitu. Nah, saya, ya, bermain-main itu perlu juga gitu loh. Kalau saya kan di kepala saya mereka itu orang-orang besar, ngapain mereka ngurusin saya kan? Iya. Nah, jadi kadang orang itu takut sekali untuk mengkritik pemerintah atau pejabat-pejabat atau hal-hal lain, ya. Padahal resiko yang mereka pikirkan itu tidak sebesar itu. Nah, pada saat itu kita bukalah pandangan anak kecil gitu, pandangan kanak-kanak tentang itu gitu. Nah, orang dewasa selalu berbicara mengenai resiko, anak-anak berbicara mengenai impian dan mimpi, ya kan? Keingintahuan, rasa ingin tahu dan lain-lain, ya. Itu biasanya identik dengan generasi-generasi muda tuh, rasa ingin tahu dan lain-lain. Nah, kalau orang dewasa biasanya mikirnya, wah ini ancaman, wah ini bahaya, wah ini gitu-gitu tuh. Nanti mungkin kalian juga mengalami, ya, orang tua kalian selalu jangan gini, jangan gitu, ya. Iya, padahal nggak apa-apa, nyantai aja gitu. Ternyata nggak apa-apa juga gitu, ya. Saya dari dulu di message ibu saya, ya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ya. Saya lakukan. Ya. Oke, itu. Jadi ini ini meromantisasi masa kecil untuk mempertimbangkan, ya. Jadi kita punya 2 pertimbangan orang dewasa dan anak kecil. Khawatirnya kita sudah lupa pertimbangan sebagai anak kecil seperti apa. Jadi ini buku yang bagus sekali, ya, untuk mengawali. Nanti banyak sekali buku selanjutnya, ya. Karena saya bilang ini buku filsafat untuk anak kecil, ya. Bahkan di banyak review itu dibilang kalau ini pengantar untuk masuk ke dalam dunia atau buku-buku literasi filsafat lainnya, ya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya selain Zaki? Oh ya, ini menjelaskan tentang bunga mawar itu yang ya, jadi kalau kamu sekarang tinggal di Berau ini, Zaki, berkontribusilah banyak dengan Berau, ya. Ya kan? Dan berdedikasi dengan Berau, ya. Jangan melirik yang lain, ya.
Jangan lirik yang lain ya. Nikmati gitu. Iya. Iya, kemudian teman-teman sudah di UMB ya. Ya, tiap hari sibuk nge-scroll Instagramnya teman yang kuliah di Unmul, kuliah di IPB ya. Tapi enggak tahu apa-apa di UMB, enggak mengerjakan apa-apa, rugi kan? Iya, jangan begitu ya. Jadi kita melihat padang mawar yang begitu luas. Mawar kita adalah satu ya, yaitu UMB yang kita rawat. UMB yang kita rawat dari kita semester 1 gitu ya. Nah, maka ayo berkontribusi rame-rame gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya, ada lagi? MC boleh nanya? Boleh dong. Diskusi boleh. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ngajak diskusi membahas tentang apa itu terkait novel Pangeran Cilik ini mungkin bisa kita kan. Kalau pikirnya mungkin kenapa dulu kita ada cerita tentang silakan, silakan ada yang ingin ditanyakan untuk diskusi. Kita santai aja di sini. Oke, silakan. Ya, kalau saya mau bahas pengalaman awal-awal itu saya kira ini salah satu buku yang apa ya, kalau dibaca sama orang dewasa mungkin ya kayak dongeng-dongeng biasa aja, kayak teman itu segala macam. Tapi pertama kali masuk itu sudah disajikan bahwa yang ketika dia dipampangkan gambar topi, rupanya di yang ada sebenarnya adalah ular buaya yang makan gajah. Ya, kita ya tadi seperti yang aku sampaikan bahwa kita pernah ada teka-teki yang kita tuh dengan polosnya jawabnya dengan kayak gitu, udah aja buka masukkan gajahnya tanpa mikir gajahnya sebesar apa, bukannya sebesar apa. Nggak mikir lagi 2 kali kayak mana cara masukkan gajah dalam bukan. Yeah. Pernah seperti itu, tapi makin kesini orang kita itu makin logis. Yeah. Tadi semuanya yang kita pikir nih tentang pendapatan, tentang besok mau makan apa segala macam. Yeah. Padahal dulu waktu waktu kecil ya kita spontan aja, semuanya serba spontan. Entah kita juga kalau misalnya dulu di kampung itu kita tahu lokasi teman kita kalau dia tidak ada di rumah. Misal kita ke rumahnya, tidak perlu buka ketok pintunya, tapi lihat dari sekitarnya, kita tahu dia sudah di mana. Jadi spontan, tanpa HP, WhatsApp, Sherlock dan. Jadi sespontan itu. Jadi ketika saya mendalami cerita itu, banyak hal yang saya pikir bahwa ini kalau misalnya kita baca ketika kita lagi bahasanya lagi burnout misalnya kayak gitu, ya kita bisa bisa kembali sepolos itu dulu waktu kita masih kecil gitu. Se imajinatif itu. Bahkan yang tadi seperti Bapak bilang, kita walaupun diejek gambar kita punya dalih bahwa memang begini gambarnya. Kita punya imajinasi yang mungkin guru kita bilang jelek 90 atau 0, tapi ini yang terbaik gitu. Jadi tadi seperti ada beberapa yang disinggung seperti raja yang punya kerajaan satu planet, tapi dia nunggu waktu kalau misalnya mau kalau mau punya kekuasaan coba terbitkan planet, bisa, tapi tunggu waktu gitu. Atau yang orang mabuk, dia menutupi malunya dengan cara mabuk karena kenapa dia mabuk, karena saya mabuk. Jadi berulang juga orang-orang kayak gitu. Nah, yang menjadi seru percakapannya itu ketika dia ketemu sama sang rubah. Dia ketemu sama sang rubah. Dia ceritakan dia dari planet ini, dia punya mawar ini. Nah, kalau nggak salah juga di planetnya itu mawarnya ditinggal sama domba. Nah, kita nggak dikasih tahu itu mawar dimakan domba atau enggak. Nah, jadi kita juga disuruh berimajinasi, walaupun tadi sudah banyak pengantar, kita tetap di akhirnya itu disuruh berimajinasi apakah domba itu menjaga si mawar atau si mawar dimakan domba.
Ya. Dan kita juga nggak tahu karena tadi pohon baobabnya itu nggak dirawat, apakah Iya. planetnya menghancur atau tidak. Itu kita disuruh bernalar gitu, bahwa maksudnya ketika saya pahami buku ini bahwa ini tidak semuanya anak, Iya. tidak semuanya tentang kita yang dewasa ini yang terpaku pada angka, yang menghitung pengeluaran hari ini untuk besok apa ada atau enggak. Iya. Itu yang menarik banget. Apalagi saya ketemu buku ini waktu itu dengan keadaan yang mungkin ya tadi lagi burn out, dan pas menemu cerita ini kita ngerasa bahwa apa ya, apalagi laki-laki, kayaknya dari semua karakter yang disampaikan itu laki-laki. dari semua karakternya, dari yang punya planet-planet itu laki-laki. Dan kalau kita melihat ya di media sosial itu yang punya, walaupun dia sudah dewasa tua, itu yang punya tingkah laku anak-anak kecil itu banyak laki-laki. Makanya ada bahasa laki-laki itu paling pendek umurnya, karena semuanya tantangan. Yang dia tidak pernah main waktu kecil, yang main waktu besar. Ya mungkin itu sebagai gambaran bahwa sedewasa apapun kita itu masih punya jiwa-jiwa yang kecil. Ya mungkin begitu dalam konsep terhadap dari interpretasi. Iya. Gitu. Oke, ya menarik ya. Ini kalau kenapa karakternya semua laki-laki, karena background penulisnya ya. Penulisnya ini orang militer ya. Jadi dia bersama laki-laki lebih banyak dibandingkan dia bersama perempuan mungkin ya. Jadi yang dia tampilkan di sini itu lebih banyak karakter laki-laki ya. Kalau saya ngelihatnya gitu. Ya oke. Ada lagi? Iya. Ya silakan. Sebenarnya ada satu yang planet yang kejar angka-angka itu. Iya. Nah itu dulu kan saya sempat 4 tahun gitu ya udah kuliah. Oh iya. Jadi kayak saya merasakan hidup yang benar-benar lepas. Kayak saya pengen kemana, saya bisa kemana. Iya. Saya pengen ngelakuin ini, saya lakuin. Iya. Ketika kuliah hal-hal itu mulai hilang gitu. Kayak ini saya lagi ngejar apa sih sebenarnya? Iya. Kadang sama teman nongkrong nanya, kita lagi ngejar apa sebenarnya? Ujung-ujungnya kami nggak tahu, paling cuma kayak ngomong biar kita nggak ketinggalan. Emang kita lagi dari apa gitu nah? Dan ini ada sangkut pautnya juga sama salah satu musisi yang saya sedang sukai. Dia di lagunya itu yang judulnya untuk apa. Di liriknya itu ini sebenarnya memang kayak mengejar mimpi sampai tak punya rasa, mengejar mimpi sampai lupa keluarga, mengejar mimpi lupa dunia nyata, mengejar mimpi tapi tidak bersama. Itu kayak kita selalu mengejar mimpi, mengejar apa, tapi kita nggak tahu ujung-ujungnya buat apa. Padahal ya ujung-ujungnya kita kembali ke situ lagi nah. Jadi kayak ini betul-betul kayak membuat saya flashback kayak harus memberikan lagi ruang ke diri kita sendiri untuk menikmati, memberikan ruang untuk menikmati hal-hal yang kita suka. Ya. Gitu. Ya sih. Iya, jadi memang salah satu hal yang menarik dari membaca terutama sastra itu adalah kita bisa merefleksi pada diri kita. Apakah si buku ini mencerminkan diri kita? Karakter apa kitanya gitu ya. Sama juga kamu menikmati lagu, kamu merasa lagu ini gue banget nih gitu ya. Lagu ini saya banget ini lagu ya memang seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau diskusi saya sedang ngejar apa sih ya. Jangan berakhir di tongkrongan ya. Di rumah dipikirin ya. Sampai dapat jawabannya ya. Kalau nggak dapat gimana Pak? Cari lagi besoknya ya kan? Iya. Jadi dia jangan
Cuman kita ini lagi ngejar apa sih? Kita ini lagi ngejar apa? Jangan-jangan temanmu itu tahu dia. Jadi beberapa orang di antara kita itu ada yang dia sudah tahu dia mau ngejar apa. Ya. Jadi jangan berasumsi semua orang nggak tahu apa yang mereka kejar. Beberapa orang dia tahu, dia sudah tahu dia mau jadi ini dan dia kejar, dia gunakan seluruh potensi dirinya untuk menjadi sesuatu itu. Ya. Jadi kalau kamu belum menemukan, cari tahu. Sampai dapat jawabannya. Jangan cuman jadi obrolan tongkrongan aja ya. Nyalakan lilin malam-malam ya. Baca buku, baca apa segala macam ya. Lakukan segala macam cara untuk tahu saya akan jadi ini. Berapa tahun lagi saya akan jadi ini. Sekian tahun lagi saya akan jadi ini. Maka saya akan lakukan ini besok hari untuk mewujudkan mimpi saya yang sekian tahun lagi ya. Jadi jangan berhenti hanya di obrolan kita ini nyari apa gitu ya. Apalagi asik-asik ngobrol sama teman kan begitu ya pertanyaannya, kita lagi nyari apa bla 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 ya. Tapi tidak ada kesimpulannya. Esok hari bingung lagi mau ngapain ya kan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kita membaca sastra itu kita itu dihadapkan pada itu tadi ya. Jadi gambaran apakah kita karakter yang mana yang masuk kita itu. Ya. Jadi saya tidak waktu saya membaca ini saya tidak memposisikan diri saya sebagai Little Princess atau saya tidak memposisikan diri saya sebagai naratornya ya. Kadang-kadang saya merasa saya adalah orang yang mengejar-ngejar angka itu. Ya kan? Di satu waktu lagi saya adalah rubah gitu ya. Yang ngobrol sama teman gitu, menjelaskan sesuatu dan saya merasa ada keterikatan dengan orang lain dan lain-lain ya. Jadi naskah sastra itu bisa ditafsirkan atau didefinisikan berbeda-beda. Percaya atau enggak, Koko pernah baca ini, kalau Koko baca lagi hari ini atau malam ini itu bisa berbeda ya, pandangannya akan cukup berbeda ya. Nah, seperti itu. Ya, itu komentar saya. Ada lagi? Ya. Tadi kan ada beberapa tadi yang ngomong kayak ini kan untuk sebenarnya kalau ini dibaca saat dewasa untuk menunjukkan pertimbangan-pertimbangan sudut pandang sebagai anak kecil gitu kan Pak. Nah ini tentang pertimbangan yang sudut pandang gitu kan Pak. Kadang saya tuh merasa misalnya ada satu peristiwa gitu kan Pak. Ini lebih ke ada ya tiba-tiba curhat gitu ya. Saya tuh kadang merasa misalnya itu satu peristiwa yang terjadi di saya, di sekitar saya gitu. Saya tuh saking memikirkan segala sisi itu saya nggak tahu itu yang mana gimana kemarin. Ya. Jadi intinya ada beberapa peristiwa kayak gitu. Nah kalau dari Bapak sebenarnya apa yang harus saya lakukan itu Bapak? Iya. Apa sih? Iya. Paham. Paham. Oke. Ya. Jadi kalau saya lanjut ini ngomong, kayaknya saya mau lanjut, jadi silakan Bapak jawab terus asli. Oke. Paham. Ya. Saya PhD. Paham saya guys. Enggak. Oke, gini ya. Problem dari overthinking itu adalah tidak tahu langkah terkecil apa yang harus dilakukan. Jadi saya juga mengalami, semua orang mengalami ya. Saya juga mengalami, teman-teman di sini mengalami, istri saya mengalami, semua orang mengalami. Saya pikir ya. Nah, problem kalau di dalam prinsip berpikir itu, kalau saya sekarang itu berpikirnya what is the actionable plan? Rencana apa yang paling bisa dijadikan action ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena overthinking itu menyebabkan kita lamban mengambil keputusan. Lamban mengambil keputusan menyebabkan kita lamban dalam bekerja. Kenapa? Banyakan yang dipikirin, ya kan? Padahal dikerjakan satu-satu, ya. Dipecah, di breakdown. Apa aja sih? Nah, kalau saya dulu
pas seusia kalian itu saya tulis. Problem saya apa itu saya tulis. Habis itu saya pecah satu-satu. Biar apa? Biar nggak hilang. Dia nggak nguap. Ya, dia nggak akan nguap. Saya tuliskan. Saya gini. Langkah yang harus saya lakukan, misalkan banyak nih opsinya nih. Saran dari teman nih kan. Ini paling ajaib ini ya. Saran dari teman ya. Ingat, saran dari teman is the most useless things. Adalah hal paling tidak berguna ya. Ya, cari saran dari orang yang lebih tua dari kalian atau lebih berpengalaman dari kalian ya. Boleh nggak dengerin dari teman? Boleh ya, tapi ingat pesan saya, itu adalah hal yang paling tidak berguna ya. Itu opsi terakhir. Opsi terakhir. Kenapa? Mereka belum mengalami hidup yang di atas kalian ya. Jadi mereka jangka hidupnya juga masih sama kayak kalian, 20 tahunan semuanya gitu kan. Nah, tanya ke orang yang lebih dewasa. Itu makanya banyak sekali manfaat untuk berdiskusi dengan orang yang lebih berumur ya, berusia. Kakek-kakek, nenek-nenek, kalian ngobrol sama mereka itu dapat informasi yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan teman sebaya ya. Oke, sekarang saya maunya ini ya, tujuan awalnya. Nah, apa saja sarannya? Ada 3 saran. Mana yang bisa dilakukan segera? Lakukan segera ya. Ini. Oh, oke, yang ini ya. Berarti yang ini kita pecah lagi. Sampai apa yang kalian lakukan besok itu kalian tahu ya. Oh, besok saya harus belajar. Yang harus saya pelajari dari buku yang mana? Buku ini. Buka bukunya gitu ya besok. Jadi biasakan yaitu tadi ditulis sampai dia ke actionable plan ya, rencana yang paling bisa di-actionkan. Saya dulu menuliskan waktu saya baru datang ke Brawijaya kalau nggak salah tahun pertama masih itu saya punya buku catatan. Saya itu salah satunya pengen lanjut kuliah S2 di luar negeri. Nah, itu saya tuliskan. Setelah itu saya breakdown, saya harus belajar bahasa Inggris, saya harus belajar ini, belajar itu, cari koneksi dan lain-lain. Dan tidak semuanya saya lakukan ya, tidak semuanya saya lakukan dengan baik, tapi perlahan-lahan itu membentuk mindset saya. Saya melebarkan koneksi dan lain-lain sampai akhirnya ditawarin untuk kuliah di luar negeri gitu ya. Walaupun jalurnya bukan beasiswa yang umum ya, tetapi ya saya kalau nggak mikirin itu dari awal mungkin tidak akan tercapai gitu. Jadi saya ada dulu, bahkan saya punya list negara-negara yang akan saya kunjungi waktu dulu itu tidak tercapai. Baru 2 negara kayaknya yang sudah saya kunjungi itu baru 2 negara ya. Nah, yang lainnya itu masih belum sama sekali. Nah, jadi saran saya ya, problem dari overthinking itu karena nggak ditulisin. Jadi dituliskan agar kamu tahu yang mana yang bisa kamu beresin, yang mana yang bisa diselesaikan. Pak, tapi masalahnya masalah keluarga, nggak apa-apa nulis masalah keluarga ya. Iya, nggak cuma masalah fisika ya yang bisa diselesaikan sama kertas dan buku ya. Masalah apapun itu bisa, asalkan kamu mencatat. Kenapa begitu? Biar tahu sekarang problemnya sampai di mana, ya kan? Kalau kalian nggak pernah tuliskan, cuma ada di pikiran, malam ini kalian pikirin. Sebenarnya dari pikiran kalian itu sudah ada progres segini ya. Diakhiri dengan menangis, ya kan? Di sini kan? Loh, iya kan? Biasa ya. Cowok juga gitu, tahu? Banyak problem, nangis di akhir, ya kan? Nangis, ya kan? Nah, masalahnya besok harinya ya mulai lagi dari sini lagi ya kan, berulanglah dia ya kan. Nah, ada baiknya dituliskan. Jadi sampai sini, oh ini sudah dipikirin sampai sini, oh ini sudah selesai malam kemarin ya kan. Nah, sekarang pecahkan lagi kelanjutannya nih, pecahkan lagi kelanjutannya. Nah, itu ada baiknya dituliskan ya. Kalau dituliskan kita bisa pecahkan. Nah, kalau kita nggak tuliskan itu nanti dia repeat, lupa lagi kan. Berulang lagi, lupa, berulang lagi ya. Jadi ada bagusnya dituliskan, dan menulis adalah terapi terbaik ya. Menulis itu terapi terbaik. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan dirimu sendiri itu melalui menulis ya.
paling mudah. Ya, saya kembalikan ke moderator dan teman-teman. Dari teman-teman masih ada yang ditanyakan? Gimana, teman-teman? Sini sebenarnya saya ada pertanyaan sih. Boleh. Mengenai ini, tadi kan sempat dibahas itu tentang rasa ingin tahu. Ketika Ya. kita masih kecil, rasa ingin tahunya itu kan tinggi. Ya. Semisal, kenapa langit warnanya biru? Ya. Gitu. Ya. Ada siang ada malam. Gitu. Ya. Tapi orang tua kita itu kadang suka begini, membatasi gitu. Misal kita menanya, kenapa ini langitnya warna biru? Ya. Kamu tidak usah mikir ke situ. Ya. Kamu anak-anak fokus ke ini. Ya. Tidak usah mikir ke hal lain. Nah, Ya. itu membuat kita sebagai anak-anak Ya. itu kayak semakin menurun gitu rasa kreatif kita. Ya. Pola pikir kita sama Ya. imajinasi kita itu berturun. Nah, gimana caranya supaya kita itu tetap masih bisa ini memikirkan hal tersebut, rasa ingin tahu itu kita bawa sampai ke dewasa ini tanpa memandang dia masih kecil nggak boleh, dia ini harus memikir ke sini Iya. dulu, nggak boleh ke hal lain gitu. Iya. Itu seperti apa, Pak? Gimana ya? Ya cari tahu, gampang kan? Jadi kalau kalian punya rasa ingin tahu atau keinginan tahu, keingintahuan gitu tentang sesuatu, ya sebenarnya sekarang itu era digital, sekarang adalah era yang paling nyaman kalian untuk belajar, ya, dibandingkan generasi kami dulu itu harus baca buku gitu kan. Kalau sekarang ada AI, ada internet, ya, akses buku begitu gampang, begitu mudah, ya, buku bahasa Inggris bisa diterjemahkan secara instan, ya, jadi jauh lebih baik. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu? Kalau saya cari tahu, misalkan ada informasi yang saya ingin tahu, itu saya cari tahu sampai saya puas, ya, sampai saya puas. Jadi kenapa langit biru? Itu saya baca informasinya, ya, ada berbagai versi dan berbagai. Nah, kapan saya puasnya? Dulu saya tuh nulis blog. Saya puas kalau saya sudah bisa menuliskan informasi tersebut dalam versi saya, ya. Jadi menurut saya memahami suatu konsep itu ketika saya sudah bisa menuliskan konsep tersebut dan bisa dipahami oleh pembaca saya. Ya, jadi orang lain membaca itu dia bisa paham. Nah, itu standar saya waktu itu. Nah, jadi waktu dulu saya pengen tahu sesuatu, saya kejar. Jadi emang saya cari tahu. Dulu saya pernah bikin postingan tentang flat earth, lagi rame banget.